Disclaimer, seluruh proses produksi telah memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang taruna-taruni baru tahun pelajaran 2021-2022 di jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau OTKP. Bersama saya Robi Kurnia akan menemani kalian menjadi ketua program keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Nah, baik. Di sini saya akan sedikit memberi pemahaman tentang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Apa itu? Nah, maka simak baik-baik penjelasan dari saya. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran merupakan program keahlian yang ada di SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang, yang dimana di sini kita akan mempelajari tentang satu, kearsipan, kedua, tentang bagaimana kita mengenal teknologi perkantoran, ketiga, kita akan mengenal tentang administrasi umum, dan berikutnya kita akan mengenal tentang bagaimana korespondensi. Nah, itu semua ada di kelas 10 yang akan kalian pelajari. Untuk apa kalian memasuki OTKP? Nah, di sini kalian harus bisa menjiwai diri kalian bahwa kalian memilih jurusan OTKP itu atas dasar pemikiran dan keinginan kalian sendiri. Baik, apa saja yang nantinya akan kalian pelajari? Tadi sudah dijelaskan ada kearsipan. Kearsipan ini nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana mengolah data informasi sumber daripada dokumen-dokumen yang kita gunakan, sehingga tujuannya adalah kalian menjadi petugas arsiparis yang dimana kalian bisa berada pada posisi pendokumentasian dan juga pengarsipan. Nah, terus kemudian apa saja? Yang kedua adalah korespondensi. Nah, korespondensi di sini kalian akan mengenal tentang bagaimana pembuatan surat, bentuk surat, struktur surat, dan bagaimana juga kita akan mengenal tentang penulisan surat tersebut. Nah, korespondensi di sini dan juga kearsipan tadi akan dibina oleh guru-guru ahli di bidang OTKP. Nah, terus apa saja prospek nanti setelah lulus, ketika kalian lulus dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran? Yang pertama, kalian akan menjadi staf administrasi atau resepsionis yang berada di lembaga, instansi atau dunia perkantoran. Yang kedua adalah menjadi arsiparis. Nah, tadi arsiparis itu adalah dimana kalian bisa menjadi petugas arsip. Ketiga, kalian akan menjadi seorang sekretaris, ya, sekretaris mungkin di perusahaan, di lembaga atau di instansi yang dimana kalian sudah dibekali di dunia OTKP ini. Dan berikutnya, kalian menjadi staf HRD di dunia industri ataupun di instansi pemerintahan. Dan berikutnya mungkin kalian akan menjadi customer service. Nah, di sini ada keahlian-keahlian yang nanti akan kalian pelajari. Tadi di kelas 10, nanti naik ke kelas 11 kalian akan mempelajari tentang humas, hubungan masyarakat dan keprotokolan. Nah, di sini tadi ada hubungannya dengan customer service, resepsionis, dan juga sebagai staf administrasi. Berikutnya juga ada tentang kepegawaian. Nah, kalian akan mempelajari tentang kepegawaian itu ada di kelas 11 yang nantinya mungkin kalian tadi bisa menjadi staf HRD di dunia industri ataupun pemerintahan. Nah, berikutnya juga ada kalian bisa menjadi staf mungkin bagian keuangan, karena kita akan mempelajari tentang otomatisasi dan tata kelola keuangan, baik keuangan di pemerintahan ataupun keuangan yang berada di dunia industri. Nah, itulah tentang program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selain itu juga SMK dibina untuk menjadi jiwa wirausaha, karena di dalam pembinaan atau pendidikan belajar kalian akan menempuh tentang
produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini akan disinkronkan dengan mata pelajaran yang ada di OTKP. Baik, untuk pembelajaran di tahun 2021-2022 ini kita menerapkan sistem daring ya, dalam jaringan atau online. Maka dari itu kepada Taruni ya OTKP, kenapa Taruni? Karena kalian siswanya semuanya perempuan, maka kalian harus bisa mempersiapkan diri dalam pembelajaran online ini. Satu yang harus kalian miliki adalah handphone atau smartphone. Yang kedua adalah pasti kuota internet yang harus kalian miliki. Dan pesan saya adalah bahwa untuk pembelajaran online ini gunakan waktu semaksimal mungkin, karena pembelajaran online ini dimanapun kapanpun kalian bisa lakukan. Yang terpenting ikuti segala tata tertib dalam pembelajaran online atau daring nanti. Nah, terus berikutnya adalah selain daripada materi-materi yang kalian pelajari di kelas OTKP, kita juga di sini SMK akan lebih meninggikan tentang praktikum kepada kompetensi-kompetensi keahlian yang berada di masing-masing kelas. Oke, tadi ketika kalian berada di kelas 10, ada kompetensi keahlian yang pertama adalah kearsipan, kedua adalah korespondensi, ketiga adalah teknologi perkantoran, dan keempat ada ekonomi bisnis, kelima ada administrasi umum. Dan itu semua akan kita terapkan memadukan antara teori dengan praktikum, sehingga kalian bisa mampu dalam bidang pengetahuan dan juga keterampilan yang nantinya akan kalian miliki, sehingga kalian mampu dan mencapai titik kompetensi tersebut. Dan berikutnya, setelah kalian melewati teori dan kompetensi, maka disitulah kita akan menghimpun penilaian dari pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki dan yang kalian ikuti, sehingga keputusan untuk kompeten ataupun tidak tergantung daripada kalian mengikuti pembelajaran atau tidak. Nah, itulah untuk pengenalan tentang program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Jangan lupa untuk tetap semangat, raih prestasi, raih cita dan raih cinta kalian di dunia ini. Jangan sampai terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.